Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Traveling Salesman Problem. Jadi pada Traveling Salesman Problem atau disingkat dengan TSP ini terdapat dua rute. Yang pertama rute perjalanan dan rute jaringan. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang rute perjalanan. Nama saya adalah Yolanda Utami. Langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama adalah pengertian dari Traveling Salesman Problem tersebut atau disingkat dengan TSP. Traveling Salesman Problem adalah suatu kombinasi optimasi dalam penelitian dan juga ilmu komputer. Jadi kita harus memilih jalur terpendek pada sebuah rute perjalanan dan tidak boleh diulangi lebih dari satu kali. Contohnya, kita akan mengunjungi kota A ke kota B. Jadi untuk mengunjungi kota A ke kota B, jadi kita harus memilih jalur terpendek untuk menuju kota B tersebut. Dan untuk memilih jalur terpendek tersebut, tidak boleh diulangi sebanyak 2 kali. Artinya hanya boleh 1 kali saja. TSP juga mempunyai beberapa aplikasi, yaitu perencanaan, logistik, dan manufaktur. TSP merupakan penyelesaian permasalahan dengan kemungkinan penyelesaian yang sangat banyak. Kemungkinan belum praktis untuk menyelesaikan permasalahan kombinatorial. Selanjutnya adalah contoh dari kasus TSP. Jadi pada contoh rute perjalanan ini, kita akan menggunakan algoritma Big Force. Jadi kita misalkan N itu sebagai jumlah dari node-nya. Jadi kita menggunakan 4 node. Yang pertama adalah A, B, C, dan D sebagai node-nya. Dan A itu sebagai simpul awal dan nantinya juga akan menjadi simpul akhir. Dan kita misalkan saja persegi 4 ini sebagai rute perjalanannya. Nah, jadi garis-garisnya adalah jalurnya. Sisi ini sebagai jalurnya dengan A, B, C, D sebagai kotanya. Dengan jarak A ke B jaraknya itu 20 cm. B ke C jaraknya 6. C ke D jaraknya 15. D ke A jaraknya 17. B ke D jaraknya 22, A ke C jaraknya 9. Jadi untuk menyelesaikan kasus ini, yaitu kita menggunakan node A, B, C, dan D. Yang nantinya akan kembali lagi ke A untuk mencari rute terpendeknya. Nah, begini adalah cara untuk mencari rute terpendek. Jadi, kita akan mulainya dari A dan kembali lagi ke A. Nah, jadi yang pertama itu kita gunakan rute dari A ke B, lalu B ini ke C, lalu C ke D, D ini langsung ke A. Nah, seperti ini. Kita lihat jaraknya dari A ke B, jaraknya itu 20. B ke C jaraknya 6. C ke D jaraknya 15, D ke A jaraknya 17. Lalu kita jumlahkan semuanya dengan hasilnya adalah 58. Nah, setelah saya cari, ternyata ada 6 buah rute yang bisa ditempuh oleh seorang salesman. Jadi kita akan mencari rute terpendek kan dari A ke A lagi. Dengan rentang nilai tersebut, kita cari yang paling kecil. Nah, kita sudah dapat nilai yang kecilnya adalah 54. Nah, ternyata 54 itu terdapat pada 1, 2, 3, 4 rute. Jadi saya misalkan saja yang rutenya itu adalah node-nya itu adalah A, D, B, C, A. Jadi untuk menentukan apakah hasilnya itu benar, yaitu dengan cara permutasi. Nah, dengan rumusnya N kurang 1 faktorial. Dengan N itu adalah jumlah node-nya. Jadi N kurang 1 faktorial
sama dengan jumlah notnya kan ada 4 dikurang 1 faktorial, hasilnya adalah 3 faktorial. Kemudian kita faktorialkan, hasilnya adalah 6. Jadi, rute terpendek yang dapat dilalui oleh salesman tersebut yaitu ada 6 rute. Jadi kita tidak perlu lagi mencari rute lain yang dapat terjadi. Kita bisa mengecilkan rutenya itu dengan cara membagi 2. Kenapa harus bagi 2? Karena dari ke-6 rute ini sebenarnya ada rute yang arahnya itu sama gitu. Kita bisa lihat pada rute pertama A, B, C, D, A dengan yang ketiga. Kita coba arahnya dari sini, A, B, C, D, A. Rutenya sama, tapi arahnya yang berbeda. Dan juga seterusnya. Jadi, ada kemungkinan ada 3 yang sama arahnya, gitu. Jadi, kita bagi 2 saja. Jadi, 6 bagi 2 itu sama dengan 3. Maksudnya itu, kenapa dibagi 2? Karena setiap rute ini atau not ini memiliki ada 2 rute yang sama gitu. Makanya dibagi 2 seperti itu. Jadi akan ada 3 buah rute yang dapat dilalui oleh seorang salesman tersebut dengan bobot nilainya itu ada 58 dan 54. Karena di sini kan nilainya cuma 58 dan 54 saja. Sehingga untuk mencari sirkuit Hamiltonnya dapat dipilih 1 atau 3, 4 atau 6, 2 atau 5. Karena yang sama di sini adalah arahnya itu adalah 1 dengan 3, 4 dengan 6, 2 dengan 5 gitu. Jadi seperti ini adalah sirkuit Hamiltonnya. 1 atau 3 kita bisa lihat A, B, C, D, A, A, B, C, D, A. Nah, ini adalah sirkuit Hamiltonnya A, B, C, D, A. Nah, begitupun dengan 2 atau 5 dan 4 atau 6. Kemudian kita ke flowchart-nya. Jadi, dimulai dari start ya. Kemudian jalur TSP. Di sini saya menggunakan kota karena contohnya kan pada rute perjalanan ya. Jadi boleh kabupaten, provinsi atau apa saja, tapi di sini saya contohnya itu adalah kota. Kemudian setelah itu kita analisis rute terpendek. Seperti tadi kita cari rute terpendeknya. Kemudian apakah jalurnya sudah dicari? Kalau sudah, maka selesai. Kalau belum, kembali lagi untuk mencari rute terpendeknya. Di sini saya lupa untuk membuat no di sini ya. Kemudian sedekotnya seperti ini. Kemudian kompleksitas waktunya. Jadi kompleksitas waktu dari TSP ini yaitu 0 n faktorial. Jadi ini adalah codingan dari rute TSP, rute perjalanan. Dan di sini saya menggunakan PHP. Dan saya menggunakan tipe data array. Kenapa saya menggunakan array? Karena array itu kan datanya itu kan terstruktur dan jenis tipe datanya itu sama gitu. Kan di sini kan rute perjalanan. Jadi data perjalanannya itu terstruktur dan jenis tipe datanya itu sama kan, sama-sama gitulah pokoknya. Jadi saya jelasinnya itu untuk yang pertama saja karena yang selanjutnya itu sama saja dengan yang pertama gitu, kurang lebih gitu. Jadi contoh kasusnya itu tentang jarak gitu ya dari Jakarta ke kota lain, yaitu kota Bandung, Cirebon, Semarang, dan sebagainya gitu. Jadi yang pertama adalah Jakarta, kan titiknya itu dari Jakarta, berarti kembali lagi ke Jakarta gitu. Jadi ID-nya itu adalah JKT dengan nama kotanya adalah Jakarta.
Kemudian BDG ini adalah ID dari Bandung, CRB adalah ID dari Cirebon. Jadi maksud dari sini angka ini adalah jarak dari Jakarta ke Bandung yaitu 270 dan jarak dari Jakarta ke Cirebon itu 327. Nah, seperti itu. Jadi karena untuk menghemat waktu, jadi saya hanya menjelaskan satu saja. Sebenarnya sangat banyak sekali data yang harus saya jelasin satu-satu. Nah, jadi itu adalah materi dari TSP, Traveling Salesman Problem pada rute perjalanan. Syukran katsiron sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jika teman-teman semua ada pertanyaan tentang TSP ini, bisa ditanyakan pada saat presentasi. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.